Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA, marilah kita sama-sama dengarkan dengan penuh khusyuk. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau. Pada Mubarik Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA, kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla wa malaikatuhu ala nabiyyil karim. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil mujahidin as-sabirin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, tabarrukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-ayat. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin wal muhtaromin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh agama yang alhamdulillah malam hari ini masjid kita kedatangan orang-orang alim, kedatangan para warasatul anbiya, yang kita yakin ketika hadirnya para ulama, insya Allah majlis ini menjadi sabab wasilah Allah turunkan rahmat dan berkah. Di antaranya guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Jawaz Abdul Khair, mata'anallah bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ulumi bid-darini amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Syukri Ghazali, Al-Mukarram Al-Ustaz Ihsan, Al-Mukarram Al-Ustaz Bayhaqi, Al-Mukarram Al-Habib Mustafa, juga yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Amaliyah Subul Salam yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ari Samsudin, dan juga Ketua DKM Masjid Subul Salam Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Anwar Rusli, juga Al-Mukarram Al-Ustaz Munir, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ungkapkan selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas karunia-Nya malam ini sudah jam 8 lewat 1 jam 5 menit kita masih bisa istiqomah di rumah Allah yang mulia ini. Walaupun biasanya, apalagi ini malam bukan malam libur, biasanya kalau diajak ngaji, kalau istilah Pak Ketua Yayasan tadi, pengurus DKM-nya L4, malah saya dengar bukan L4, L6 tadi. Lo lagi 6 jadi. Maka biasanya yang hadir ke masjid pun sama apa lagi? Biasanya L4 juga. Lu lagi.
Tapi alhamdulillah malam ini dalam suasana peringatan Maulid, masjid kita terasa syiar. Bahkan subhanallah, kita pun sudah niat iktikaf di rumah Allah yang mulia ini dengan harapan mudah-mudahan menjadi motivasi kita bagaimana kita mengimplementasikan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Karena itu ucapan alhamdulillah ini harus benar-benar terwujud, bukan hanya dalam lisan. Karena subhanallah Bapak Ibu, salah satu anugerah terindah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita, Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikutip dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menulis buku judulnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Pernah baca kitab ini Bapak Ibu? Ya. Kalau belum pernah dengar namanya pernah? Ya. Kapan? Ya. Baru ini. Lumayan lah. Saya tanya udah pernah baca belum? Belum. Saya tanya juga udah pernah dengar namanya? Alhamdulillah sudah. Berarti yang saya omongin barusan kedengeran semua. Dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, nikmatun azimatun lihadihil ummah, kenikmatan yang luar biasa yang Allah jadikan, Allah anugerahkan kepada umat ini. Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amanani, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Berapa kali tubanya, Pak? 10. Ada yang jawab 10. Ibu-ibu sempat ngitungin nggak? Kayaknya nggak ngitungin. Kalau begitu saya pulang deh. Karena ini hadis. Tuba liman ro'ani wa amanani. Tubanya berapa, Pak? Cuma 1. Kata Nabi, beruntung orang yang pernah menjumpai aku dan dia beriman kepadamu. Tapi kalimat yang disebut Nabi kata tuba cuma sekali. Tapi ketika Rasulullah sebut kalimat yang kedua, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Berapa, Pak? 6. Alhamdulillah, sudah konsen berarti. Saya tambah 1 lagi karena hadis 7. Thumma tuba. Jadi berapa? 7. Liman lam yaroni wa aman. Rasulullah sebut beruntung 7 kali. Kepada siapa Rasulullah sebutkan keuntungan yang begitu luar biasa? Orang yang belum pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Kita ini belum pernah ketemu Nabi, Bapak Ibu. Kalau mimpi pernah, Pak? Belum. Mimpi udah. Itu belum aja. Karena saya nanyanya mimpi udah pernah belum? Udah. Kalau pertanyaannya mimpi berjumpa Nabi udah belum? Belum. Tapi Masya Allah, mimpi pun kita belum pernah berjumpa Rasulullah. Walaupun kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Tapi Nabi bilang beruntung mereka yang gak pernah ketemu aku dan beriman kepada aku. Maka saat kita lihat sejarah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika memang umat ini Allah sebut sebagai umat yang terbaik, ternyata 14 abad yang memang telah berlalu kelahiran Nabi, orang makin banyak yang meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-15 Hijriah ini sudah akhir zaman.
Kenapa? Karena apa yang dicontohkan dan diceritakan Nabi tentang tanda-tanda akhir zaman sudah banyak terlihat. Di antaranya kata Nabi kita Muhammad SAW, sayati ala ummati zamanun, kelak akan datang satu masa, kata Nabi, di mana umatku yatabahawna fi bunyani masajidihim wala ya'murunaha illa qalila. Salah satunya kata Nabi, banyak orang berlomba-lomba memperindah masjidnya. Banyak orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi ironis, wala ya'murunaha illa qalila, tetapi yang memakmurkannya hanya sedikit. Ini Masya Allah, saya kadang-kadang suka berhusnudzon kalau ada masjid jamaah subuh sepi, zuhur sepi, asar sepi, saya berbaik sangka jangan-jangan jamaahnya umroh semua ini. Bisa jadi, Ustaz. Bisa jadi, betul. Daripada saya berburuk sangka. Bahkan kadang-kadang pengurus masjid itu kreatif luar biasa. Sampai saya pernah ada pengurus masjid bikin banner di depan. Dia bilang, ayo bapak-bapak ke masjid, apakah mau ke masjidnya diantar dengan 4 orang? Apa mau ke masjidnya posisinya di belakang, bukan di belakang imam tapi di depan imam? Tapi tetap aja gak ada yang mau. Kalau kita pilihnya ke masjid, maunya di belakang imam atau di depan imam? Kalau di depan imam berarti sudah mati kita. Padahal saya yakin ibu-ibu Haji Stakti itu sering ingetin kita, apalagi daerah Jatiwaringin Pondok Gede ini saya hafal. Ibu-ibu itu kalau baca qasidah selalu ingetin tentang mati. Bahkan ada qasidah yang menurut saya paling serem sedunia itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ini kan qasidah yang ingetin kita semua bahwa semua kita bakal menemui yang 4 huruf. Ama at-iti mati. Orang Pondok Gede 5 huruf. Omo at-adar. Tapi ironisnya banyak orang lupa. Padahal masjid itu kata Nabi khairu buq'atin fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjidnya. Maka ketika umat Islam di negeri ini masih mengadakan sebuah kegiatan peringatan Maulid, sungguh hakikatnya adalah untuk mengingatkan kita kembali sejauh mana kita mampu menghadirkan sunnah dalam kehidupan kita. Kalau perdebatannya boleh nggak sih peringatan Maulid, saya sering jawab, kalau memang masih diperdebatkan peringatan Maulidnya, undangannya ganti aja Bang. Kepada Bapak yang nggak mau hadirin Maulid, saya undang ke Masjid Subulus Salam dalam acara pengajian akbar. Temanya Maulid. Katanya ngundang kita kene. Padahal kan ini ngaji namanya. Kenapa ulama-ulama kita menganjurkan diperingati kelahirannya nanti? Bahkan kita punya tradisi memperingati Maulid nggak pakai waktu, Pak. Kalau ngelihat bulan, ini bukan Rabiul Awal. Bahkan sebentar lagi Jumadil Awal. Di Jawa cerita, bahkan ada acara Maulid udah sampai mau deketin Rajab sudah masih ada. Mau bulan Rajab masih Maulid. Kenapa ini diperingati terus? Supaya kita sadar satu-satunya jalan selamat dunia dan akhirat ini tidak lain adalah mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita mau kaitkan dengan problem hari ini, Bapak Ibu, ada sebuah catatan sejarah bahwa ketika perebutan Masjid Al-Aqsa di Palestina itu diawali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan peringatan Maulid. Kenapa kemudian ini membuat kekuatan umat Islam
Karena diingatkan kembali bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana jihadnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, sehingga menumbuhkan kecintaan umat kepada nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah orang kalau sudah dasarnya cinta, biasanya yang berat akan terasa ringan? Betul, Bu? Kalau boleh saya tanya, bahwa Pak cinta nggak sih sama istri? Cinta. Ya Allah, 2 orang doang yang jawab. Pak, saya sama istri. Alhamdulillah. Biasanya yang betul itu pertanyaan yang pertama, Pak. Jadi kalau jawabannya cuma 2 orang, berarti kurang sayang itu. Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu sayang sama suami? Kompak dia. Kok Ustaz mulai dari kalimat ini? Karena saya katakan tadi, bagaimana rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini akan menumbuhkan semangat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Karena orang yang mencintai biasanya dia akan rela berkorban. Ada satu ayat Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah. Ulama tafsir sepakat ayat ini mengkritisi orang manidda'a mahabbatallah wa mahabbatar rasul. Ayat ini kata ulama tafsir hadirin mengkritisi orang yang ngaku-ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Rasulullah, tapi ajaran nabinya mereka tinggalkan. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku mencintai Allah, inherent mengaku cinta Rasul. Jawabannya kata Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa aku ayat ini? Ayat ittiba' nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi. Maka keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi memperingati Maulid menumbuhkan semangat jihad. Sayangnya kan hari ini penyakit kita ini al-wahan namanya. Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah memberikan perumpamaan. Umat Islam ini diumpamakan oleh baginda Nabi kadzabani fil bahr, seperti buih di lautan. Buih itu banyak di lautan, tapi gak punya kekuatan apapun. Sahabat bertanya, qalu hal min qillatin nahnu ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kami saat itu sedikit ya Rasul? Qala la. Nabi jawab, enggak. Bal antum katsirun. Jumlah kalian banyak, tapi ironisnya antum semua kena penyakit yang disebut dengan al-wahn. Ma wal wahn ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahn ya Rasul? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta sama dunia dan benci dan takut akan kematian. Emangnya nggak boleh cinta dunia, Ustaz? Boleh. Yang nggak boleh itu terlalu cinta. Gara-gara teramat cinta sama duit yang kita punya, sampai sodako pun SSHBGT. Tahu SSHBGT, Mas? Susah banget. Kita ini kan ternyata baru sekedar ngomong cinta. Bahkan ada beberapa mahasiswa saya coba buat penelitian mandiri. Saya bilang, coba kamu teliti beberapa masyarakat yang senang maulid, senang di mana-mana bikin acara. Apa yang menjadi motivasi mereka? Ternyata responden 85% menjawab karena ingin mencintai Nabi. Keren jawabannya. Tapi pertanyaannya, kalau mencintai sekedar lisan, apa betul namanya cinta?
kalau saya tanya lagi pertanyaan kedua, kalau memang bapak mengaku cinta sama istri, seandainya malaikat Israel menawarkan mati boleh pilih, kira-kira bapak pilih siapa yang mati dulu pak? Suami atau istri? Istri. Ada yang jujur banget, istri. Ibu-ibu, tadi kata sayang sama suami, kalau kematian boleh pilih, kira-kira pilih siapa yang lebih dulu, suami atau istri bu? Wah, Ayo, kayaknya pulang maulid berantem nih pak. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang yang mencintai itu betul perlu kata-kata. Malah kalau nggak ada kata-kata, nggak ada romantisnya hidup. Sama dengan kita, saya sering diprotes. Kenapa Ustadz itu kok banyak kalimat-kalimat dalam kitab Al-Barzanji? Kita menyebutnya kitab Rawi. Apalagi orang Betawi, Jagorawi. Makanya tol Jakarta Bogor, Jagorawi. Karena yang banyak pakai orang Betawi, jago baca Rawi maksudnya. Kenapa kalimatnya kok begitu terkesan nggak masuk akal, nggak logis? Kita menyebut misalnya, ya Habibi ya Muhammad. Tahu artinya Habibi ya Muhammad? Oh my love. Ya Nabi salamun alaik. Ya Habib, wahai kekasih. Bahkan ada kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Sudah tahu arti apa ibu? Belum. Kemana aja sama ini? Yang sering kita baca kita malah nggak tahu arti. Anta syamsun, anta badrun. Engkau ya Rasulullah seperti matahari. Wa anta badrun, engkau ya Rasulullah seperti bulan purnama. Jadi kalau orang sastra paham. Kalau dia bilang anta rojulun jamilun, kamu laki-laki keren biasa. Tapi kalau kita bilang anta syamsun, anta badrun, ini mengandung nilai sastra yang tinggi. Sebagaimana bapak-bapak kalau puji istri misalnya, aku melihat rembulan di jalan Pondok Gede. Siapa sih pak? Hanya kamu seorang. Ya Allah, makanya disunahkan gak apa-apa romantis sama istri pak. Saya sering menyarankan bapak-bapak kalau perlu WA istri itu yang bagus. SYNG UDHMMMBYM. Bisa bacanya bu? Saya ulang. SYNG UDHMMMBYM. udah mandi. Ya berarti tidak pernah WA nih bapak. Ya Allah, kalau anak muda jangan-jangan lebih pintar dari kita pak. Itu SYNG sayang, UDHMMMBYM udah mambio. Mambio. Ini saya tanya ibu-ibu sama bapak-bapak gak pernah WA romantis gitu? Ini gak masalah. Dalam nilai sastra, dalam bahasa Arab namanya fakultas adab kuliahnya, sastra Arab. Itu mengungkapkan kalimat yang terkesan gak logis. Memang begitu orang cinta. Bahkan kadang-kadang kita tanya istri yang kita sayangi, mama lagi ngapain? Dia jawab LGBO2, lagi bobo. Kan gak masuk akal. Bukankah bobo artinya tidur? Kalau lagi tidur kenapa bisa jawab WA? Begitu kan cinta. Sayangnya cinta kita ini baru sampai di sini pak. Kita ungkapkan kalimatnya, ya Habibi ya Muhammad, ya Arushal Ghafiqain, ya Muhayyad, ya Mumajjad. Kita ungkapkan kecintaan dengan kata-kata, tapi ternyata baru sampai lisan. Itu sama saya bilang tadi, saat suami mengatakan cintanya pada istri sampai seperti minum obat sehari 3 kali. Pagi mau berangkat ke Toyota, ini buat contoh aja Pak.
Nah beliau udah bilang saya di Toyota. Pamit mah, papa berangkat dulu ya. Serap. Siangnya WA lagi mah, ILPEU, I love you. Istri jawab lagi, ILPEU TOO, I love you too. Sudah bermesra-mesraan, tiba-tiba malamnya sang istri bilang, Pak, nanti pulang kerja TLNG BLIINSY NRTBK TLR. Papa udah malam biar mikir kan. Kalau diajakin serius melulu nih, jangan-jangan bukan khusyuk pules. Ternyata istri bilang, Pak, pulang kerja tolong bawain saya martabak telur. Kan MRTB, KTLR. Bahkan ditambahkan sama isi di bawahnya MMMMMWUA. Tahu-tahu ketika suaminya pulang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, papa, cium tangan istri. Istrinya tanya, Pak, tadi WA mama sampai gak sih? Suaminya jawab, alhamdulillah, WA mama papa baca di kantor pakai lagu. Pak, jangan lupa. Mati ketemu lelap itu kok bilang pernah. Beliin saya. Mun mati ketemu SIM ikhfa. Martabak telur. Martabak itu kol-kolah. Kok martabak kok telur takhir. Tebal baca. Tahu-tahu kata sang istri, terima kasih Pak, WA mama udah dibaca pakai lagu. Terima kasih, thank you very much. Matur suwun sangat. Tapi ngomong-ngomong martabaknya mana? Kalimatnya mesra, ungkapannya hebat, tapi isinya terlupakan. Beginilah nasib kita ini. This is real. Ini realita umat Islam hari ini. Al-Qur'annya dibaca pakai lagu, sholawatnya dibaca pakai lagu, tapi terlupakan cuma sampai dibaca, isinya nyaris tak kita amalkan. Betapa kita diajarkan sama baginda Nabi, mencintai Rasulullah itu sudah jaminan kalau kita kelak akan bersama beliau di surga. Saya tadi baca hadis Sahih Bukhari, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sangat disukai oleh para sahabat. Ketika Nabi ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, mata sa'ah? Orang ini bertanya, ya Rasul, kiamat itu kapan? Ditanya kiamat kapan, Nabi gak langsung jawab, tapi malah balik nanya. Maqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'abdattalah. Kalau kamu tanyain kiamat kapan, memangnya kamu persiapan apa? Kok berani-berani nanyain kiamat kapan? Persiapan apa? Maka laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, ma'ahdatu bisyai'in. Satu riwayat kalimatnya bukan bisyai'in, ma'ahdatu bikatratis sholat wasiyam wassadaqah. Ya Rasulullah, saya belum punya perbekalan apa-apa. Sholat saya masih sedikit, puasa saya belum khusyuk, sedekah saya belum seberapa. Tapi ya Rasul, walakinni uhibbullaha war Rasul, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi kemudian? Qala anta ma'aman ahbabta fil jannah. Ini kalimat yang paling disukai para sahabat. Apa kata baginda Nabi?
kelak kamu akan bersama orang yang kau cintai di surga. Gak ada yang amin nih Pak. Amin. Kalau diajakin surga gak ada yang amin. Ulang lagi. Amin. Kelak kau bersama orang yang kau cintai di surga. Amin. Pokoknya amin dah. Anis sama Muhaimin. Ya pokoknya amin. Jazakallah sangat jasa. Alhamdulillah panitia tahu penceramahnya udah keringetan. Jadi ada tisu dan air putih. Cuma karena makruh minum sambil berdiri, jadi saya gak akan minum dulu. Kecuali ada kopi. Sama tuh berarti. Baik. Adraikumullah, Nabi katakan anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama orang yang kau cintai di surga. Lah kalau kita mencintai Rasulullah, itu sama analoginya. Kalau kita mencintai seseorang, maka biasanya kita akan berusaha mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Sederhananya begini, seorang istri menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya, yang sangat dia sayang. Istrinya sama sekali gak suka sama jengkol, Pak. Tapi suaminya ngelihat jengkol, sukanya minta ampun. Kira-kira sang istri yang sayang sama suami, walaupun dia gak suka jengkol, kira-kira dia belajar gak masak jengkol? Waduh, ini suami saya pokoknya gak boleh ngelihat jengkol. Walaupun saya gak suka, saya berusaha suka-sukanya. Saya nggak doyan, saya cuma berusaha untuk biar suka apa yang disukai oleh suami saya. Bahkan seorang ibu yang amat mencintai anaknya, Pak, dia rela berbohong demi sayang pada anak. Seorang anak bilang, mama nggak emak. Demi anaknya dia bilang, mama udah kenyang. Padahal ngebelain anaknya. Harusnya begitulah cinta. Jadi orang yang mencintai Rasulullah seharusnya mencintai apa yang disukai Rasulullah. Yang pertama, Nabi meninggalkan warisan. Dalam hadis, taraktu fikum amrayn la tadillu ma tamassaktum bihima abada, Al-Qur'anul Karim wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu gak tinggalin apa-apa. Yang beliau tinggalkan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau tinggalkan dan wariskan, Nabi tambahkan dalam hadis yang lain, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Karena yang mengerti Al-Quran sama As-Sunnah itu ulama. Kalau ada orang bukan ulama, bukan ustaz, bukan ahli tafsir, coba-coba nekat menafsirkan Al-Quran, ini bahaya. Apalagi musim politik hari ini, ada anggota dewan mentang-mentang gak suka sama partai yang lambatnya pohon, pakai dalil surah Al-Baqarah, wala taqraba hadhihi syajarah maka kuna minal zalimin. Jangan dekat-dekat sama pohon beringin. Apa hubungannya? Ya karena maksain diri, Pak. Ada lagi yang pakai ilmu cocokologi. Oh, ini namanya dari A itu sama dengan alif, atau sama dengan satu, oh surat satu namanya ini. Dia kan maksain diri namanya. Maka orang yang mencintai Nabi, dia akan mencintai ulama. Di mana kita mencintai ulama? Tentu di majlis-majlis ilmu. Orang yang mencintai ulama di majlis ilmu, kelak insya Allah ketika pun amalnya kurang, Allah akan masukkan ia bersama orang yang ia cintai, yaitu ulama. Alhamdulillah. Yang kedua, Nabi juga mengajarkan bahwa Nabi menganggap semua kaum muslimin itu saudara. Kata Nabi, al-muslimuna ikhwatun. Orang Islam itu bersaudara. Bahkan Nabi mengumpamakan persaudaraan kaum muslimin
kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggota yang merasa sakit, bukan cuma satu anggota itu yang merasakannya, tapi seluruhnya merasakannya. Maka disinilah pentingnya kepedulian sosial kita. Walaupun dalam agama kita urusan sosial itu seringkali gak terlihat agama. Kita sepakat ketika menemui ada orang kecelakaan misalnya di jalan Jatiwaringin, gak mungkin ada orang jatuh dari motor, kita mau tolong, tanya dulu, Mas, agama sampean apa? Islam apa Kristen? Saya Islam, Mas. Ambil kesakitan. Udah dibilang Islam, ditanya lagi, sampean Islamnya NU apa Muhammadiyah? Jawab lagi, saya NU, Mas. NU-nya P3 apa PKB? Kira-kira keburu mati kata orang. Urusan sosial gak mau tanya agamanya apa. Apalagi kalau satu akidah. Maka saya sepakat ketika majelis maulid hari ini, beberapa minggu ini kalau perlu, kita gaungkan persaudaraan umat Islam seluruh dunia Islam. Kita nggak bisa diam ketika saudara-saudara kita di Gaza dibombardir musuh-musuh Islam. Kalaupun nggak mau pakai silatul akidah, kita bisa menggunakan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana mungkin kita diam ketika ada sesama manusia saling membunuh? Bagaimana mungkin kita nggak peduli ketika anak-anak pun menjadi korban perang? Bagaimana kita nggak peduli ketika Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam? Maka majelis maulid Nabi Muhammad SAW memotivasi kita sebagai kontemplasi kita, apakah benar kecintaan kita kepada baginda Nabi sampai kepada mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dalam satu hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, tandanya ia mencintaiku, dan orang yang mencintaiku dia akan bersamaku kelak di surga. Amin. Maka yuk kita mulai majelis maulid ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa masjid adalah tempat yang terbaik yang disebutkan Nabi. Mari sama-sama kita makmurkan masjid Allah, rumah Allah ini, tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, bahkan kalau hanya perbedaan furu'iyah, mari kita saling menghormati dan menghargai. Gak mungkin dong masjid kita tulis di depan sana, mohon maaf bagi yang subuhnya gak kunut, silakan cari masjid yang lain. Gak perlu. Atau kita akan mengatakan bagi yang gak mau wirid keras, silakan cari tempat di pojok dekat toilet. Gak mungkin. Karena itu persoalan buruk. Maka insya Allah momentum hari ini, ketika memang jargon Save Palestine, lindungi Palestina, free for Palestine, merdeka untuk Palestina, harusnya merekatkan kita bahwa seharusnya umat Islam ini menjadi umat wahidatan, umat yang satu dengan satu kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah, Tuhan yang sama, Allah Jalla Jalaluh, Nabi yang sama, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis maulid kita pada kesempatan malam hari ini menjadikan kita semakin lebih baik, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makin merekatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Tampaknya cukup apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, karena kodenya udah lumayan banyak, karena duduk besilahnya udah 3 kali ganti posisi. Ya, ada yang air minumnya udah habis, ada yang udah selonjoran, itu artinya udah capek. Ya, mudah-mudahan
kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Dan tentunya saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mari kita ke satu kitab surat Al-Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah wafat dan syahid dalam perang di Palestina, insya Allah tempatkan di rawdah min riyadil jannah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera bebaskan Palestina. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza wa ahlikil murtadin al-israiliyyin. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.